Gua pertama kali bikin paspor itu cuma modal nontonin video-video orang. Alhamdulillah lancar jaya bikinnya. Jadi gue percaya sama lo kalau misalnya mau bikin paspor lo bisa ngelakuinnya sendiri. Ini dia cara-caranya. Ini dia tips-tipsnya. Ini dia biaya-biayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian lihat wajah kayak gini beredar di YouTube, ini tuh kunjungan Romi guys. Di channel YouTube ini tersedia konten traveling dan konten storytelling. Nah, kalau kalian ingat video gua yang spill isi paspor ada cap dari negara mana aja, ada yang request nih. Thank you yang udah request, Bang, tutorial bikin paspor elektronik dan apa aja syarat-syaratnya. Nah, di video ini gua akan menjelaskan secara rinci ya. Tapi ini nggak cuma paspor elektronik, tapi paspor biasa juga bisa. Sebenarnya langkah-langkahnya tuh sama, yang membedakan adalah harganya, biayanya. Karena paspor elektronik itu lebih mahal daripada paspor biasa. Tutorial bikin paspor yang pertama, selain niat, selain nawaitu, adalah download aplikasi M-Paspor. Ini wajib, nggak bisa di-skip. Jadi M-Paspor ini mutlak, kayak nggak bisa lu ujuk-ujuk pengen bikin paspor langsung datang ke kantor imigrasi, nggak bisa. Harus download aplikasi M-Paspor dulu. Karena di sini kalian bakal registrasi, kalian bakal ngebook slot, dan juga kalian melakukan pembayaran di aplikasi ini, coy. Sehabis download, kalian akan disuruh masuk, kalau misalnya kalian belum punya akunnya, registrasi. Ya kayak masukin email biasa gitu guys, kayak daftar-daftar sosial media gitu. Ketika kalian udah daftar, udah punya akunnya, pas kalian masuk tuh langsung tertera di beranda, itu ada tulisan pengajuan permohonan. Nah, kalau kalian klik, kalian bisa milih mau yang reguler atau percepatan. Nah, kalau yang reguler ini ya udah biaya yang ditanggungkan adalah biaya pembuatan paspor aja. Tapi kalau paspor percepatan ini nambah biaya lagi. Setahu gue sih 1 juta tuh, kayak 1 juta bisa sehari lu bikin, sehari lu datang ke kantor imigrasi, sehari itu juga paspor lu langsung dicetak gitu. Tapi kalau yang reguler, ini biasanya 4 hari kerja ya. Misal gue itu ngebooknya itu di hari Rabu. Nah, 4 hari kerja, berarti Kamis, Jumat, Sabtu Minggunya ke skip, Senin, Selasa. Selasanya gue baru bisa dapetin paspornya. Nah, habis itu kalau misalnya kalian pilih yang reguler, kalian bakal ditanya, untuk siapa pemohon paspor ini? Kalau misalnya kalian dewasa, ya klik dewasa. Tapi kalau misalnya kalian bikinin buat anak-anak kalian, itu pasti syaratnya beda-beda lagi. Tergantung kalian pilih yang mana. Terus habis itu kalian tuh langsung ditawarin nih mau ke imigrasi yang unit layanan mana. Usahakan yang paling dekat dari rumah kalian atau yang bisa kalian jangkau. Kalau misalnya gue kan deketnya Pondok Pinang, ya udah gue pilih kantornya di Pondok Pinang. Terus gue juga habis itu dikasih pilihan nih, paspor biasa elektronik laminasi 5 tahun atau paspor biasa elektronik laminasi 10 tahun. Ini belum milih elektronik atau non elektronik ya, atau reguler. Ini lebih milih ke periodenya. Apakah paspor kalian mau 5 tahun aja atau yang 10 tahun. Nah, next, abis itu verifikasi KTP, terus isi data diri, nama pemohon, masukkan nomor induk keluarga, tanggal lahir, jenis kelamin, status sipil. Terus ditanya juga nih, apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Kalau belum, kalian akan langsung diminta ya isi data diri lagi. Ini sorry gue nggak bisa lanjutin karena gue udah punya sebelumnya kan. Oke, ini mudah banget sih guys, asal kalian teliti, jangan sampai ada yang salah. Oke, setelah kalian isi data diri dan segala macam dan melakukan pembayaran, udah tuh, kalian bakal kotaknya akan berwarna hijau. Kalau misalnya belum bayar, itu kotaknya berwarna kuning. Nah, itu habis itu kalian akan dapat kayak QR code dan button untuk download surat pengantar menuju Kanim, kantor imigrasi. Nah, dia itu PDF 2 halaman. Di situ ada tulisannya bukti pendaftaran M-Paspor. Terus ada nomor permohonan juga. Terus paling bawah itu ada kolom tanda tangan. Nah, ini juga sempat beredar tuh waktu itu kayak, oh ini tanda tangannya harus pakai materai gitu. Tapi gue sendiri enggak sih guys. Gue tuh udah 2 kali bikin paspor dan ya udah tanda tangan biasa aja. Tanda tangan biasa tanpa ada materai. Nah, PDF ini, dua halaman dari bukti pendaftaran M-Paspor ini tuh di print. Ya, di print. Abis di print, nanti ketika hari H kalian udah bisa kalian booking ini itu
Kalau gue di Kamis 1 Februari 2024, ya udah gue datang di jam 9 sampai jam 10 ngebawa si bukti pendaftaran paspor ini yang udah di print fisiknya, cetaknya. Nah, anggaplah ini udah hari H kan, udah hari H, kalian udah dapet printannya juga. Kalian datang ke kantor imigrasi, usahakan 15 menit sebelum waktu slot kalian. Misal gue datang misal gue udah booking slot jam 9 pagi. Nah, terus gue datangnya tuh jam 8.45 tuh udah ada di tempat. Nah, kalau misalnya kalian bookingnya pagi, insya Allah itu masih sepi. Nah, uniknya nih di beberapa kantor imigrasi tuh ada area snack gitu. Gue juga heran sih, ini baik banget mereka mau ngasih snack sambil kita ngantri. Nah, ketika kalian udah datang, kalian ngambil nomor antrian. Nah, kalau kalian udah dapat nomor antrian, ya udah kalian tunggu sampai nanti kalian dipanggil. Nah, di hari H itu juga, selain kalian bawa bukti pendaftaran paspor yang udah kalian cetak ini tuh kalian juga harus membawa beberapa dokumen asli. Dokumen aslinya seperti ada 3 ya, ada 3. KTP, KK. Ya ini bukan fotokopian ya guys, ini asli. Sama salah satu dokumen pendukung seperti akta kelahiran, atau buku nikah, atau ijazah, atau kalau yang Kristen bisa surat baptis. Pilih aja salah satu dari itu. Hukumnya wajib ya guys ya, karena mereka pengen lihat yang aslinya gitu guys, nggak bisa yang fotokopian. Nah itu kan syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon pembuatan paspor yang ya dewasa ya 17 tahun. Nah kalau misalnya kalian mau bikin buat anak kalian, bisa dicek di website mereka yang ini. Ini juga ada kategori lain nih, ada yang untuk anak di bawah 17 tahun, ada yang anak dari keluarga negaraan, itu ada kategori-kategorinya, jadi syarat-syaratnya beda-beda ya guys ya. Nah, anggaplah kalian tuh udah datang ke imigrasinya itu udah dengan bukti paspor yang udah di print dan 3 dokumen yang diwajibkan. Kalian ngantri dan ketika nama kalian dipanggil, kalian akan menyerahkan dokumen-dokumen itu kan. Nah, nanti mereka lihat. Nah, selain penyerahan dokumen-dokumen itu untuk mereka lihat, kalian juga akan diwawancara sedikit. Nah, wawancaranya itu ketika gue bikin paspor biasa, gue ditanya, gue mau kemana? Tujuan pembuatan paspor. Kenapa? Tujuannya apa? Gue bilang gue mau jalan-jalan. Ke negara mana? Ke Malaysia. Udah tok, segitu doang. Jadi bukan wawancara yang berat-berat kayak wawancara lu di imigrasi bandara ya guys, yang enggak, ini lebih ke kasual aja. Nah terus habis itu ketika gue pembuatan paspor elektronik, ini gue ditanya, kenapa pindah dari yang biasa ke elektronik? Terus gue bilang, gue tuh mau datengin negara yang bebas visa kalau misalnya kita punya paspor elektronik. Terus gue dites sama si petugas imigrasinya, contohnya negara apa aja? Dan gue bisa jawab waktu itu, gue bilang gue mau ke Jepang. Terus habis itu si petugas imigrasi langsung senyum-senyum dikit, terus ngangguk-ngangguk. Nah itu habis prosesi wawancara, kalian akan foto. Nah fotonya itu kan setiap unit imigrasi kayaknya kameranya beda-beda sih guys. Jadi bisa jadi kameranya ada yang canggih, ada yang nggak terlalu canggih. Jadi usahakan kalian penampilannya rapih. Mungkin kalau misalnya yang mau make-upnya harus flawless gitu, karena ini kan foto paspor yang lama kan gitu. Jadi usahakan kalian clean look. Terus juga jangan pakai kacamata, dan kalau bisa jidat kalian kelihatan sih. Jadi biar lebih jelas aja nanti kalau misalnya di petugas imigrasi kalian disamain wajah di paspor dan wajah kalian secara langsung oleh petugas imigrasi. Jadi biar sama, nggak menimbulkan kecurigaan. Nah, tuh selama pembuatan paspor kan udah sempat gue mention ya di depan guys. Kalau misalnya kalian bikinnya di hari Rabu, ya udah jadinya kalau misalnya reguler ya, bukan percepatan, itu 4 hari kerja. Itu ada, misalnya kalian bikin di hari Rabu, di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu skip, Senin, Selasa. Berarti Selasanya kalian baru bisa ngambil lagi. Kalau misalnya kalian udah selesai di hari pembuatan paspor kalian tuh biasanya bakal dikasih nomor telepon unit imigrasinya. Itu nanti bakal dikabarin apakah paspor kalian udah jadi atau belum. Jadi waktu itu kayaknya gue sempet nggak 4 hari kerja, tapi justru lebih cepet, kayak 3 harian kerja. Gue udah di WA, udah bisa diambil. Nah kalian nanti tinggal ambil aja. Nah ini untuk pengambilan paspor kalian itu bisa diwakilin ternyata guys. Kalau masih satu keluarga, masih satu anggota keluarga, cuman ya udah ngampirin KTP atau KK aja.
ngambil KTP dan kakak. Tapi kalau misalnya yang wakili itu bukan bagian anggota keluarga kalian, itu kayak butuh surat sih, surat kuasa gitu yang ditandatanganin oleh kalian pakai materai juga coy. Oke, gue harap tadi langkah-langkah yang udah gue jelasin bisa clear ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, boleh tulis aja di kolom komentar, nanti gue bantu jawab kalau gue bisa jawab. Selanjutnya kita akan bahas tentang biaya coy. Jujur biaya pembuatan paspor itu nggak murah ya. Menurut gue pribadi nggak semurah itu, karena ratusan ribu. Jadi kita kan ada paspor biasa sama paspor elektronik. Nah, per tanggal 17 Desember 2024 itu ada kenaikan coy. Nah, yang untuk paspor biasa, yang jangka waktunya 5 tahun itu 350.000, kalau yang jangka waktunya 10 tahun itu 650.000. Kalau yang e-paspor, yang 5 tahun itu 650.000, yang jangka waktunya 10 tahun itu 950.000. Ada biaya percepatan kalau misalnya kalian mau jadi di hari itu juga, di hari yang sama itu sejumlah 1 juta rupiah guys. Nah, gue waktu itu bikinnya itu sebelum 17 Desember 2024, yang paspor biasa ini gue tuh bikin 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun. Waktu itu setahu gue ya, seingat gue, untuk paspor biasa itu jangka waktunya 5 tahun doang, nggak ada yang pilihan 10 tahun. Yang 5 tahun ini 350.000. Sedangkan yang paspor elektronik ini, seperti yang gue bilang tadi, nggak ada periodenya. Kalau yang paspor elektronik udah fix dapetnya 10 tahun, itu biayanya 650.000. Gue bikinnya itu yang ini di November, pokoknya tahun 2022 yang paspor biasa. Kalau yang paspor elektronik ini gue bikin Februari 2024. Kayak untung gue bikinnya nggak setelah Desember 2024, karena biayanya kan udah naik coy. Nah, bahkan muncul tuh desas-desus kita bakal paspornya udah nggak warna hijau lagi kayak gini, tapi mau diganti dengan desain baru yang warna utamanya ada warna merah. Ya, paspor warna merah ini tuh pertama kali launching di tanggal 17 Agustus 2024, pas negara kita ulang tahun, hari kemerdekaan. Rencananya, paspor ini akan bisa diakses oleh masyarakat umum itu di 17 Agustus 2025, di tahun ini. Ini gue bikin videonya itu di bulan Mei 2025, jadi belum launching untuk masyarakat umum paspor yang warna merah itu. Cuman ketika nanti kalian misalnya mau bikinnya itu mulai di bulan Agustus 2025, nah nanti kemungkinan kalian dapatnya bakal paspor warna merah. Nah, buat kalian yang megang paspor yang hijau nih, yang wah ini gue jangka waktunya masih lama, apakah gue harus ganti? Enggak guys, ini tetap sah. Sampai ini expired, ini bakal tetap sah. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin juga, kayak kalian banyak duit nih misalnya, gue mau FOMO, gue mau ninggalin paspor hijau gue mau bikin paspor merah, ya udah prosedurnya sama. Kalian bakal bayar-bayar lagi ujung-ujungnya. Nggak kayak tuker tambah gitu, nggak kayak ini ditukar terus kalian dapetin yang baru tanpa bayar, itu enggak guys. Nah, gue sedikit menjelaskan kali ya, menjelaskan juga kenapa gue bisa punya 2 paspor. Sebenarnya di video yang ini juga gue udah jelasin kenapa gue bisa punya 2 paspor. Jadi waktu itu kan gue bikin paspor biasa, karena waktu itu gue pemikiran gue belum maju. Gue tuh mikirnya kayaknya gue cuman bisa mengunjungi negara-negara terdekat kayak negara ASEAN. Waktu itu gue pengen ke Malaysia, jadi kayak ya udahlah paspor biasa aja gitu yang murah 350.000. Ini pak jangka waktunya kan 5 tahun ya, terus belum ada 5 tahun, kayak sekitar baru setahunan, sekitar setahun setengahan. Gue tuh alhamdulillah ada rezeki dan mau ke Jepang kan ada kayak visa waiver, dan itu kan gratis dan online, dan butuhnya cuma paspor elektronik. Makanya gue ganti ke paspor elektronik. Ini tuh gue ganti 1,5 tahun setelah punya ini. Jadi sekarang yang paspor ini tuh udah nggak berlaku guys, karena ini udah dirobek juga kan, si isinya ini udah robek gitu, karena gue udah ganti paspor elektronik. Nah, ini gue ganti di Februari 2024, jadi belum ada sekitar sekitar 1,5 tahun lah, terus gue ganti ke paspor elektronik yang baru yang ada chipnya nih. Nah, gue gimana waktu itu ngegantinya, padahal ini kan masih kadaluarsanya masih lama. Jadi pas pemohonan, pas di aplikasi pasportnya, di ininya gue keterangannya itu adalah halaman penuh. Alasan kenapa ganti paspor itu halaman penuh. Oke, alhamdulillah kalian udah ada di penghujung video. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai kelar ya guys ya.
Semoga kalian yang ada tujuan ke luar negeri, entah itu jalan-jalan, umroh, atau bekerja, atau studi, atau apapun lainnya, semoga dilancarkan ya guys ya. Semoga kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, biar bisa kita mewujudkan impian-impian kita. Amin ya rabbal alamin.